Selamat bertemu kembali dengan Halo Dokter. Kita akan membahas tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Bapak Ibu yang kami hormati, kami ingatkan saja bahwa untuk K3 rumah sakit sudah banyak pedoman yang ditulis oleh teman-teman kami. Ini kebetulan Bu Dr. Asih Widowati Mas menulis juga, dan kami sebagai kontributornya di dalamnya tentang praktik-praktik K3 rumah sakit. Juga ada satu panduan yang kami contohkan, ini dari salah satu rumah sakit kelas A, ada panduan yang mengatur tentang manajemen kesehatan dan keselamatan kerja di rumah sakit. Saya tadi sepertinya menggunakan helm atau topi proyek ini, kaitannya saya harus selalu memberi contoh kepada teman-teman. K3 adalah bagian yang terpenting untuk perusahaan. Kami juga menggunakan rompi bahwa safety first adalah penting. Bapak Ibu, kami mengingatkan saja bahwa pada saat beroperasinya rumah sakit, sejak tahun 1995 kira-kira, ada edaran dari Dirjen Yanmed saat itu, rumah sakit wajib membentuk atau menunjuk atau ada panitia K3 rumah sakit. Jadi bentuknya baru surat edaran di setiap rumah sakit di Indonesia. Di sana kemudian rumah sakit membentuk panitia-panitia itu kaitannya dengan K3 rumah sakit. Nah, pada saat berjalannya waktu, tahun 2000 mulai ada akreditasi rumah sakit, khususnya yang Pokja K3, itu tahun 2003 mulai. Salah satu pokjanya adalah keselamatan dan pengendalian kebakaran serta kewaspadaan bencana. Di klausul ini, falsafah dan tujuannya, rumah sakit dibangun, dilengkapi dengan peralatan, dijalankan dan dipelihara sedemikian rupa untuk menjaga atau menjamin keamanan dan mencegah kebakaran, serta persiapan menghadapi bencana. Hal ini tentunya bertujuan untuk menjamin dan menjaga keselamatan bagi semua orang yang berada di rumah sakit, baik itu pasien, keluarga pasien atau pengunjung, pegawai rumah sakit terlebih, dan tamu rumah sakit. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, kami mengingatkan saja untuk era yang terkini, di era pandemi ini pula, bahwa kita wajib juga menjaga kesehatan dan keselamatan kerja bagi karyawan rumah sakit. Di referensi yang terkini, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2016 masih sangat hangat, K3 rumah sakit sudah ditetapkan. Definisinya atau pengertiannya, keselamatan dan kesehatan kerja rumah sakit, yang selanjutnya nanti akan kita sebut sebagai K3 rumah sakit, adalah segala kegiatan untuk menjamin, melindungi keselamatan dan kesehatan kerja bagi semua sumber daya rumah sakit, khususnya sumber daya manusia, pasien, pendamping pasien, pengunjung, maupun lingkungan rumah sakit, melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja di rumah sakit. Jadi, rumah sakit wajib menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan bagi semua orang yang berada di rumah sakit, dalam hal khususnya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Apa alasannya? Rumah sakit kok harus ada K3 rumah sakit? Kita tahu, rumah sakit sebagai tanda petik perusahaan. Ada komponen input, proses output dan outcome-nya, di mana proses terjadi pelayanan dan transaksi pelayanan. Di sana akan banyak menimbulkan limbah. Timbulan limbah yang terjadi bisa bersifat infeksius, bisa bersifat beracun berbahaya, bisa mengiritasi, bisa meledak, dan sebagainya. Jadi perusahaan manufaktur barangkali tidak seresiko atau sebahaya perusahaan rumah sakit. Kita tahu rumah sakit komplit tingkat resikonya dan jenis risikonya. Yang kedua alasannya, bahwa semua pelanggan yang berada di rumah sakit berisiko terhadap bahaya-bahaya yang muncul di rumah sakit.
Jadi untuk itu rumah sakit wajib menyelenggarakan K3 rumah sakit. Dasar yang kedua, melalui Undang-Undang Kesehatan dan Keselamatan Kerja, khususnya nomor 1 tahun 70 tentang keselamatan kerja, diamanatkan bahwa setiap tenaga kerja memiliki hak mendapatkan perlindungan atas keselamatannya dalam melaksanakan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup, meningkatkan produksi, dan peningkatan produksi secara nasional. Ini amanat undang-undang yang sudah cukup lama, tahun 1970, yang sampai sekarang belum tergantikan. Artinya bahwa undang-undang itu masih sangat relevan di zaman sekarang atau di era sekarang. Intinya, setiap tenaga kerja berhak memperoleh perlindungan. Oh, kalau begitu, semua tenaga kerja di rumah sakit, medis sampai non-medis atau tenaga kontrak, yakin mereka memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja. Dasar yang kedua, bahwa setiap orang yang berada di rumah sakit tadi berisiko, wajib juga mendapat penjaminan atau terjamin keselamatannya. Dasar berikutnya, bahwa rumah sakit wajib mengatur dan menyelenggarakan dan memberikan perlindungan terhadap keamanan. Satu lagi, keselamatan. Ada keamanan pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit, dan sumber daya lainnya. Pasal 11 ayat 2 di Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit mengamanatkan bahwa rumah sakit yang memiliki sarana prasarana harus memenuhi standar pelayanan, standar operasional, standar keamanan, dan standar kesehatan keselamatan kerja bagi rumah sakit itu sendiri dan bagi rumah sakit tenaga rumah sakit. Bapak Ibu, Undang-Undang tentang tenaga kesehatan sudah diatur, sudah mengatur terkait dengan tenaga kesehatan. Salah satunya pasal 57, tenaga kesehatan yang dalam praktek menjalankan tugasnya berhak memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerjanya, perlakuan yang sesuai dengan harkat martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama. Bapak Ibu kembali. Untuk K3 rumah sakit, berarti semua tenaga yang berada di rumah sakit, baik medis sampai kemudian tenaga kontrak non-medis, outsourcing, dan sebagainya, berhak memperoleh perlakuan yang sesuai standar K3, harkat martabat manusia, kesusilaan, dan nilai-nilai agama. Terus di sini, salah satu yang konkret adalah setiap rumah sakit memiliki ruang doa atau ruang sembahyang untuk kesehatan sosial dan kepercayaannya. Nah, mari kita tilik apakah rumah sakit kita sudah sampai ke sana. Berikutnya, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2016 lebih detail lagi, mengatur tentang K3 rumah sakit. Jadi tidak bisa dipungkiri, setiap rumah sakit wajib melaksanakan yang namanya SMK3 rumah sakit atau Sistem Manajemen K3 rumah sakit. Yang kedua, wajib melaksanakan standar pelaksanaan K3 rumah sakit. Apa fokusnya K3 rumah sakit di rumah sakit? Ada 8. Ini sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2016 tadi tentang K3 rumah sakit. Yang pertama, manajemen K3 rumah sakit. Yang kedua, keselamatan dan keamanan di rumah sakit. Yang ketiga, pelayanan kesehatan kerja. Keempat, pengelolaan bahan bahaya dan beracun, B3. Kelima, pencegahan dan pengendalian kebakaran. Keenam, pengelolaan prasarana rumah sakit. Ketujuh, pengelolaan kesehatan kerja atau peralatan kerja. 8, kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat dan bencana. Bapak Ibu, ke-8 fokus ini menjadi tugas dan tanggung jawab panitia atau komite atau instalasi atau unit K3 rumah sakit. Bapak Ibu, kami perlu tanyakan kembali. Sebetulnya K3 rumah sakit itu apa toh? Dan apa manfaatnya bagi manajemen rumah sakit? Ada 4 yang utama. Yang pertama, K3 rumah sakit untuk penjaminan tenaga kerja di rumah sakit. Pelanggan internal rumah sakit. Kaitannya nanti dengan penjaminan ke arah BPJS Ketenagakerjaan. Yang kedua, K3 rumah sakit juga berfungsi dan berperan pada akreditasi rumah sakit, khususnya pada standar-standar MFK atau Manajemen Fasilitas dan Keselamatan,
TKRS atau Tata Kelola Rumah Sakit, standar PPI, pengendalian dan pencegahan infeksi, standar KKS, kewenangan dan kompetensi staf, PMKP, peningkatan mutu dan keselamatan pasien, dan standar IPKP atau integrasi pendidikan kepada keselamatan pasien. Yang ketiga, K3 Rumah Sakit juga berperan dan berfungsi pada penilaian tingkat kelingkungan, kesehatan lingkungan rumah sakit atau peringkat proper rumah sakit. Nanti arahnya pada rumah sakit ramah lingkungan, rumah sakit hijau, rumah sakit ramah pelanggan. Yang keempat atau yang terakhir, K3 Rumah Sakit berfungsi atau berperan pada standar SMK3 Rumah Sakit. Ini kewajiban rumah sakit menyelenggarakan manajemen rumah sakit secara global atau rumah sakit mengikuti perkembangan global. Bapak Ibu, kami mengingatkan saja apa langkah berikutnya. Ada 8 yang kami sarankan selalu bergabung dengan Halo Dokter. 1, untuk manajemen risiko rumah sakit. Yang kedua, untuk keselamatan di rumah sakit. Yang ketiga, untuk pengelolaan B3 di rumah sakit. Keempat, untuk pencegahan dan pengendalian kebakaran. Kelima, pengelolaan prasarana rumah sakit. 6, pengelolaan peralatan medis di rumah sakit. Ketujuh, kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat dan atau bencana di rumah sakit. Yang terakhir, kebijakan, penyusunan panduan, penyusunan SPO, penyusunan formulir untuk pelaporan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja di rumah sakit, dan untuk akreditasi rumah sakit. Silahkan selalu bergabung dengan Halo Dokter dan salam keselamatan dan kesehatan kerja K3. Terima kasih.